Halo mahasiswaku, jumpa lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. Jangan bosan, ini adalah proses pembelajaran daring sehingga kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita bisa belajar learn from home. Tidak bisa Anda merespon secara aktif, tapi Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dan Anda bisa meresponnya nanti suatu saat kalau ketemu saya, atau Anda bisa menggunakan media yang lainnya. Itu kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data ini banyak macam kemarin itu kita sudah membahas tentang teknik analisis korelasional yang melihat hubungan antara dua variabel atau lebih, gitu kan. Mungkin Anda masih ingat, dan kali ini kita akan membahas tentang analisis perbedaan. Jadi di bidang ilmu komunikasi juga menggunakan teknik analisis perbedaan, dan tidak ada salahnya lah kalau kita pertemuan kali ini membahas tentang teknik analisis perbedaan. Saya ingin membagi materi terhadap analisis perbedaan ini yang bisa Anda lihat dalam PPT ini. Jadi analisis perbedaan pada riset komunikasi ini menjadi hal yang penting, di mana saja Anda berada, nanti sebagai dosen atau sebagai konsultan atau sebagai seorang yang bekerja di bidang riset, riset di periklanan, riset di public relation, atau sebagai seorang ilmuwan yang mendalami di bidang komunikasi, maka saya pikir penting sekali Anda kalau memahami analisis perbedaan. Apa itu analisis perbedaan, saudara-saudara? Analisis perbedaan itu digunakan manakala ada sebuah kelompok data, ada dua kelompok yang berbeda dan kita ingin membandingkan, dan itulah fungsi teknik analisis data. Misalnya di dalam bidang komunikasi kita ingin meneliti beberapa persoalan, misalnya bagaimana efektivitas kegiatan penyuluhan COVID-19 terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan physical distancing. Kenapa kita menggunakan analisis perbedaan? Karena kita ingin melihat apakah ada perbedaan orang yang disuluh tentang tata cara penanganan COVID-19 dengan kelompok yang tidak pernah disuluh. Kita ingin membandingkan apakah di dalam pelaksanaan atau sikapnya terhadap physical distancing itu seperti apa. Kalau ternyata kelompoknya ini sama saja, sama-sama bandel, tidak melaksanakan physical distancing, antara kelompok yang disuluh dengan yang tidak disuluh, ternyata kok sikapnya sama saja. Itu menunjukkan bahwa penyuluhan Anda itu tidak efektif, karena orang tidak mendengarkan. Nah, ini kan memang banyak persoalan, tapi intinya perbedaan itu menunjukkan bahwa kalau tidak ada perbedaan dua kelompok, berarti tidak efektif penyuluhan Anda. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pendengar Suara Surabaya dalam menerima informasi COVID-19, misalnya. Apakah tingkat kepuasannya, apakah pendengar Suara Surabaya ini sangat puas terhadap informasi COVID-19 yang disiarkan oleh Suara Surabaya? Kita ingin membandingkan antara kepuasan yang diharapkan sebelum dia mendengarkan Suara Surabaya
dengan kepuasan yang diperoleh setelah pendengar itu mendengarkan suara-suara banyak. Jadi kita bandingkan, kalau kepuasan yang diharapkan dengan kepuasan yang diperoleh itu ada perbedaan, maka perbedaannya signifikan atau tidak. Nah, itulah kita analisis perbedaan. Kemudian yang kasus yang ketiga adalah apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan media sosial. Saya dengar laki-laki lebih menyukai Facebook, tanya ya. Perempuan lebih menyukai Instagram. Apakah betul? Kita tidak bisa sebagai seorang ilmuwan hanya mendengar dari kata-kata orang bahwa ada perbedaan. Kita ingin buktikan secara ilmiah apakah betul ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan media sosial. Dan itu menurut saya analisis perbedaan menjadi hal yang sangat penting buat kita. Oke, itulah alasan kita mengapa analisis perbedaan itu menjadi sesuatu yang menarik yang harus kita pelajari. Oke, ini salah satu contoh ya. Ada kelompok yang disuruh tentang cara penyebaran COVID-19. Kemudian ada kelompok yang tidak disuruh tentang cara penyebaran COVID-19. Kemudian kita ingin membandingkan dua kelompok ini. Apakah hasilnya sama ataukah berbeda? Ya, terutama kita bandingkan tentang sikap physical distancing. Ternyata setelah orang itu menerima penyuluhan tentang tata cara penyebaran itu, orang masih bergerombol, pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke jalan-jalan, dan tidak memperhatikan jarak antar satu dengan yang lain. Ya, itu menunjukkan bahwa penyuluhan kita perlu dievaluasi lagi kalau hasilnya seperti itu. Ya, itulah analisis perbedaan. Apakah ada perbedaan antara kelompok yang disuruh dengan yang tidak disuruh? Ya, dalam hal physical distancing. Gitu. Kemudian kasus yang lain, ya, teman-teman komunikasi pasti familiar sekali dengan teori usage and gratification. Ya, Dennis McQuail tahun 1972 itu memberikan 4 motif tentang penggunaan media, ya, tapi tentunya media massa, karena di tahun 72 belum ada media sosial. Ya. Yang pertama adalah motif hiburan. Orang mendengarkan radio itu tujuannya untuk mencari hiburan. Televisi juga seperti itu. Dia menonton televisi sebagai upaya untuk menghilangkan sebuah diversi. Ya, apalagi musim COVID-19 ini, ya, orang lelah menghadapi COVID-19 butuh hiburan. Orang nonton televisi atau orang nonton Netflix misalnya, ya, untuk mencari sebuah film yang menurut mereka baik. Itu salah satu motif hiburan. Kemudian jadi apakah motif hiburan ini, ya kan, mendorong seseorang menggunakan media? Kemudian motif yang lain adalah motif identitas personal. Jadi orang itu ingin menguatkan identitasnya karena dia mencari sebuah media itu sebagai upaya untuk memperkuat citra dirinya. Kemudian motif integrasi sosial itu sebagai upaya orang menggunakan media, baik media televisi, radio, surat kabar, atau media-media yang lain, itu sebagai upaya untuk menjalin interaksi sosial dengan yang lain. Ya. Kemudian motif yang terakhir adalah motif informasi atau surveillance. Jadi orang sebenarnya menggunakan media itu sebagai upaya untuk mengawasi lingkungan, mengontrol lingkungan sosial. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya dia ingin mengingatkan. Maka dia mencari suatu informasi di media, ya, dan kalau ada sesuatu yang kurang baik, maka dia ikut mengawasi. Itu yang disampaikan oleh Dennis McQuail di tahun 1972.
Inilah motif-motif yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi sebuah media. Kemudian dikembangkan oleh Philip Amgren, ya, bahwa teori usage and gratification itu, ya, bukan mempersoalkan apa yang dilakukan media terhadap khalayak, tetapi mempersoalkan apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Dan Philip Amgren bukan sekedar ingin melihat motifnya semata, tetapi setelah orang itu menggunakan media, apakah betul media itu mampu memberikan sebuah kepuasan terhadap khalayaknya? Nah, ini yang ingin diteliti oleh Philip Amgren. Dia ingin membandingkan apakah harapan, apakah penggunaan gratification itu adalah kepuasan sebelum orang itu menggunakan sebuah media, apa yang diharapkan seseorang dari media itu. Kemudian gratification obtained itu adalah kepuasan yang diperoleh seseorang setelah orang itu menggunakan media. Kemudian Philip Amgren ini ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara GS dan GO. Jadi gratification short itu adalah apa yang diinginkan khalayak itu terhadap sebuah media. Kemudian GO itu adalah gratification obtained, itu adalah kepuasan yang diperoleh khalayak setelah orang itu menggunakan media. Kalau GS itu kurang dari GO, kalau GS itu lebih kecil daripada GO, maka dapat diartikan bahwa media itu memuaskan. Jadi kalau apa yang diharapkan itu ternyata lebih kecil dari apa yang diperoleh, itu memuaskan. Ya, sebaliknya justru kalau apa yang diharapkan melebihi apa yang diperoleh, maka media itu dianggap tidak memuaskan. Ini yang kita akan uji. Apakah ada perbedaan antara GS dan GO? Kemudian kalau ada perbedaan, maka perbedaan itu mengarah kemana? GS lebih kecil daripada GO, ataukah GS lebih besar daripada GO? Kemudian selanjutnya, penelitian usage and gratification UNG, ya, untuk mengetahui motif. Tadi itu adalah Macquarie yang mengeluarkan konsep motif. Kemudian Philip Amgren itu ingin memahami kepuasan seorang setelah mengkonsumsi media tertentu. Jadi Philip Amgren sebenarnya mengembangkan teori usage and gratification dengan konsep GS dan GO. Apa itu gratification short? Tadi adalah kepuasan yang diinginkan atau diharapkan individu dalam menggunakan jenis media. Jadi kepuasan yang diinginkan. Kemudian GO adalah kepuasan nyata yang diperoleh setelah individu itu menggunakan atau mengkonsumsi suatu media tertentu. Jadi ada before, ada after. Kita ingin membandingkan before afternya itu. Karena kita ingin membandingkan, maka kita menggunakan teknik analisis data, yaitu teknik tentang perbedaan. Jadi indikator kesenjangan, kalau ada perbedaan ya yang secara signifikan itu kan, ya, maka nanti GO itu arahnya GO lebih besar daripada GS atau GO lebih kecil daripada GS kalau ada perbedaan. Jadi indikator kesenjangan, jika gratification obtained itu sama dengan GS, maka tidak terjadi kesenjangan kepuasan, kan terjadi kesenjangan kepuasan karena seluruh kebutuhan terpenuhi. Artinya media ini memuaskan. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda minta orang tua Anda itu uang saku 5.000, kemudian Anda dikasih juga
5.000. Karena apa yang Anda inginkan dengan yang diberikan oleh orang tua Anda itu sesuai, maka memuaskan, kan itu ya. Bagaimana kalau GO lebih besar daripada GS? Jadi Anda berharap uang saku dari orang tua Anda hanya 5.000. Ternyata di luar dugaan orang tua kita membeli 10.000. Wah, ini antara apa yang Anda peroleh dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda perlu ternyata melebihi apa yang diinginkan, dan itu memberikan sebuah indikator memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Sebaliknya ini, kalau Anda berharap uang saku 5.000, ternyata orang tua Anda itu ngasih uang saku itu cuma 3.000. Jadi apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda peroleh itu tidak sesuai. Ternyata apa yang Anda harapkan itu, ya, apa yang Anda peroleh itu lebih kecil daripada apa yang Anda harapkan. Tidak memuaskan. Media juga seperti itu. Jadi kalau apa yang Anda harapkan terhadap media itu ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang Anda peroleh setelah mengkonsumsi, ya itu jelas tidak memuaskan. Ini yang kita akan uji dengan analisis perbedaan. Misalnya ini ada salah satu mahasiswa yang saya ingat dulu meliti tentang kepuasan radio suara Surabaya yang terkenal di Surabaya. Ya, silakan saja. Saya memberikan lampu hijau pada mahasiswa ini itu untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian dia membuat hipotesis. Ya. Jadi analisis perbedaan memang harus punya hipotesis. Kalau tidak punya hipotesis, apa yang kita uji kan? Ya, yang kita uji adalah hipotesis nol. Misalnya hipotesis nol di sini dalam kasus ini adalah tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara kepuasan yang diharapkan dan kepuasan yang diperoleh atau GO pada motif informasi atau surveillance. Ini yang diuji oleh mahasiswa. Kemudian HK atau hasil kerja atau satu lah ya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kepuasan yang diharapkan dan kepuasan yang diperoleh pada motif informasi. Yang kita uji adalah HO. Ya, kita buktikan dengan analisis perbedaan. Apakah ada perbedaan antara kepuasan yang diharapkan dengan kepuasan yang diperoleh? Mahasiswa membuat sebuah instrumen. Ada dua instrumen yang dibuat oleh mahasiswa. Yang pertama adalah instrumen untuk mengukur GS, gratification source, pada motif informasi. Ini kalau melihat struktur kuesionernya seperti ini, maka mahasiswa jelas kan menggunakan pengukuran Likert. Ada sebuah pernyataan, gitu kan. Biasanya pernyataan itu ada pernyataan positif dan negatif, kemudian ada jawaban. Jawabannya itu biasanya ganjil, ya kan? SS ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini instrumennya, kemudian kita sodorkan kepada responden. Kemudian ada pertanyaan atau instrumen GO-nya. Jadi tadi itu adalah instrumen untuk mengukur gratification source, maka ini adalah instrumen untuk mengukur gratification outcome. Ya, jadi ada before, ada after, ada instrumen before, ada instrumen after. Analisis perbedaan GO dan GS, karena ini perbedaan, biasanya di dalam uji statistik itu kita menggunakan uji T. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan. Contoh ini ya, contoh setelah mahasiswa turun lapangan, maka mahasiswa
mengentry, ya, entry data-data yang sudah masuk. Ini adalah jawaban-jawaban dari mahasiswa 2, 3, 2, 3, jumlahnya 10, yaitu untuk GS, kemudian 2, 3, 3, 3 itu jumlahnya 11, itu adalah jawaban dari instrumen yang sudah disebarkan kepada responden. Contoh ini, kalau kita misalnya mengambil 10 responden dan jawabannya adalah seperti ini. Kalau kita punya data seperti ini, bagaimana perbedaan antara GS dan GO? Itu. Nah, ini adalah, jadi di dalam t-test, uji T tadi itu ada base sample dan ada independent sample sebenarnya. Kenapa kita menggunakan base sample? Karena kelompok 1 dengan kelompok 2 itu artinya before tadi kan orangnya sama, masih ada korelasi antara sampel 1 dengan sampel 2. Berbeda dengan kalau kita menggunakan misalnya ingin mengukur jenis kelamin, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, orangnya ini beda, maka kita tidak menggunakan pair sample tapi menggunakan independent sample t-test. Jadi kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena sekali lagi bahwa kita sampelnya itu adalah sampel yang masih mempunyai korelasi, ya, berpasangan istilahnya, atau sampel berpasangan antara kelompok 1 dan kelompok 2 sama orangnya. Ini adalah rumusnya. Ya, kenapa kita menggunakan t-test? Karena sekali lagi juga kita lihat datanya. Kalau datanya itu nominal atau ordinal, kita tidak menggunakan t-test. Yang dalam bentuk base sample t-test ini cukup kita gunakan G kuadrat. Nanti kita akan simulasikan juga. Jadi ini adalah salah satu contoh uji statistik yang base sample test, ya, t-test, ya. Kalau kita menghitung secara manual, memang langkah-langkahnya begitu berat. Jadi kita ingin paham dulu apa itu X1, X2, X1 misalnya nilai rata-rata kelompok 1. Kita lihat dulu nilai rata-ratanya kelompok 1 dulu. Biasanya kita membuat tabel penolong, ya, tabel penolong ada rata-rata X1, rata-rata X2, ya, kalau nilai rata-rata kelompok 2 itu kita buat. Kemudian kita cari R. Kenapa kita harus cari R? Karena di dalam rumus itu mensyaratkan harus dihitung dulu korelasinya antara X1 dan X2 itu kan. Kemudian ada varian 1, ada varian 2 itu kan. Kemudian ada simpangan baku kelompok 1, simpangan baku kelompok 2. Ada sampel pertama, sampelnya kan jumlahnya tadi 10, sampel kedua juga 10. Karena perhitungan kita dua sisi, ya, sehingga alfa itu kita bagi 2. Ya, misalnya kalau kita mengambil 95 derajat kepercayaan, alfanya kan 0,05 berarti 0,25, gitu kan. DF-nya itu DF derajat kebebasan itu N-1. Ini untuk apa sih? Ini untuk melihat tabel nanti, gitu kan. Ini adalah jika kita hitung tadi itu T, ya. Jadi ada X rata-ratanya 12,2 itu GS, 11,6 itu adalah GO. Kemudian 12,4 itu adalah variannya, ya, varian kelompok 1, 6,71 itu varian kelompok 2. 2 kali 0,862 itu adalah rho-nya, nilai korelasinya. Kemudian simpangan baku kelompok 1 adalah 3,521 dibagi akar 10. Kemudian simpangan baku kelompok 2 2,590, ya, kemudian dibagi akar 10. T ketemunya itu 0,6, ya, dibagi akar 0,339.
ya, dan T akhirnya ketemulah T hitung namanya, itu ketemu 1,030927. Ini adalah tabel T ya. Kemudian jika T hitung ya lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima. Artinya, tadi kan hipotesisnya kan kalau H0 tidak ada perbedaan. Artinya ya itu menunjukkan bahwa pilihan kita tidak ada perbedaan. Sebaliknya, jika T hitung, jadi sekali lagi sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan. Sekarang kita sudah punya T hitung. Yang tidak kita punya adalah T tabel. Sekali lagi, yang kita punya adalah T hitung, dan yang kita tidak punya adalah T tabel. Maka tugas kita adalah mencari T tabel. Bagaimana cara kita mencari T tabel adalah berikut ini. Ini adalah cara melihat T tabel. DF sama dengan N-1. DF jadinya 9. Kita ingat-ingat, karena di dalam T tabel itu ada kolom DF dan ada kolom alfa. Sekali lagi bahwa DF adalah N-1, DF sama dengan 9. Alfa sama dengan 0,05. Jadi karena uji kita dua sisi, alfa dibagi 2 sama dengan 0,05. Ya, jadi alfa nanti kita lihat adalah 0,025. Ini ingat-ingat betul, DF-nya 9, kemudian alfanya 0,025. Setelah kita ingat, nanti kita gunakan untuk melihat tabel. Ini adalah tabel T. Ini sudah standar internasional, tidak perlu kita pusing-pusing lagi cari di mana saja, itu ada. Bahkan Anda browsing di internet pun ada ini, ya kan? Ada. Tidak perlu kalau misalnya kalau gimana kita cari angka-angka T tabel, kita download aja atau browsing di internet, maka keluar nilai T tabel ini. Jadi sekali lagi ada DK, ada 1 sampai 120 itu tak terhingga. Jadi kalau itu kita lihat saja nanti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 120. Nah, itu adalah DF-nya. Kemudian ada 0,25, 0,10, 0,05, ada 0,025. Nah, ini adalah alfanya. Alfa adalah kebebasan dari peneliti. Boleh nggak saya mengambil 0,1? Boleh. Boleh. Sampel Anda semakin berkurang tentunya. Tapi kepercayaan penelitian Anda menjadi berkurang. Kredibilitas penelitian Anda menjadi berkurang. Kalau alfa Anda semakin meningkat, misalnya 0,001, semakin bagus. Berarti penelitian Anda atau hasil penelitian Anda lebih terpercaya. Tadi kita masih ingat kan, DF sama dengan N-1 ketemu 9, ya kan? Kemudian alfanya 0,25. Ini kita untuk melihat ini. Nah, ini adalah 9. Kita tentukan itu 9. Kemudian 0,025 ini kita gunakan untuk mengunci 0,2. Nah, ini perpotongan antara angka 0,025 dengan 9 itu adalah angka
2,262. Inilah nilai T-tabel namanya. Ini T-tabel. Jadi cara melihatnya, perpotongan antara alfa dan DF tadi itu menemukan T-tabel. Dan nilai T-tabel di sini adalah 2,262. Inilah yang kita jadikan acuan. Kita bandingkan T hitung tadi 1,03 tadi dengan 2,262, dan bagaimana kesimpulannya tadi itu. Oke, kita ketemu. Kita kembali ke sini dulu ya. Jika ya T hitung itu lebih besar daripada T-tabel, maka H0 diterima. Tapi faktanya karena ini adalah T hitung ya, T hitung itu T hitung 1,032 ternyata lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 ditolak, gitu kan. Coba kita bandingkan dulu dengan uji T dengan aplikasi SPSS. Tadi itu kan kalau kita menghitung secara manual itu lama banget. Ada program SPSS yang membantu saudara itu kan untuk menghitung apakah ada perbedaan antara GS dan GO. Anda lihat ini, Anda klik analisis di dalam aplikasi SPSS ya, kemudian Anda klik compare mean, bandingan rata-rata, kemudian Anda pilih air sample t-test, uji T dengan sampel yang berpasangan. Kemudian ini Anda masukkan GS dan GO ya, kemudian Anda oke ya, Anda oke. Hasilnya nanti adalah ya seperti ini. Ini tadi kita hitung ya. Nah, ini adalah uji dengan bantuan aplikasi SPSS. Kalau tadi itu kita menghitung secara manual. Kenapa mahasiswa harus tahu betul tentang proses perhitungan secara manual? Karena saya ingin Anda harus tahu asal-usul dari setiap angka, bukan sekedar dari ujungnya saja. Bagaimana proses angka itu muncul, itu penting di dalam proses pembelajaran metodologi. Ya, jadi kita ingin ya mahasiswa bukan sekedar langsung tahu ujungnya, tetapi bagaimana proses munculnya sebuah angka di dalam perhitungan t-test itu. Ya, ini kalau ini menggunakan aplikasi SPSS itu ya 5 menit selesai Anda itu kan. Jadi kita kalau bandingkan dengan yang manual tadi sama ya, sama antara ini kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi kita ingatkan kepada mahasiswa ya, jika T hitung lebih besar daripada T-tabel maka H0 ditolak gitu kan, dan H1 diterima gitu kan. Sebaliknya jika T hitung lebih kecil daripada T-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Perhitungan SPSS jika alfanya itu lebih besar dari 6 ya, angka 6-nya maka H0 ditolak. Sebaliknya jika alfa lebih kecil daripada 6-nya itu H0 diterima. Kita kembali ke T hitung. Karena T hitung 1,032 lebih kecil daripada T-tabel ya kan, T-tabelnya kan 2,262, maka H0 diterima ya kan, karena T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Sehingga apa penelitian kita, kesimpulannya penelitian kita menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata motif informasi dalam radius suara Surabaya.
Demikian juga kalau perhitungan SPSS, karena alfa adalah 0,02, lebih kecil dari 6 ya, yang angkanya adalah 0,371, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Tidak terdapat perbedaan ini. Sorry, ini salah ketik ya. Tidak dapat perbedaan rata-rata deformasi. Jadi sama hasilnya antara perhitungan dengan SPSS. Itu tadi adalah perhitungan analisis perbedaan. Ya, analisis perbedaan yang datanya adalah interval atau rasio. Kemudian bagaimana kalau kita independent sample t-test misalnya, nah itu bisa dengan menggunakan rumus ini. Kalau variabel tadi datanya adalah interval atau rasio. Kalau datanya bukan interval atau rasio, Anda gunakan G kuadrat. Jadi sekali lagi independent sample t-test ini digunakan ketika variabel kita adalah interval atau rasio. Ini contoh yang agak berbeda ya, teman-teman mahasiswa, dan nanti menjadi sebuah PR buat Anda, gitu kan. Apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam penggunaan media sosial? Ini tugas Anda untuk mencari di rumah. Kita buat hipotesisnya H0 adalah tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam penggunaan media sosial, sedangkan H1-nya ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam penggunaan media sosial. Ini adalah data, ya. Anda lihat jenis kelamin, ya, gendernya tadi L, ini ada 1 sampai 30 orang. Kemudian ini ada data tentang media sosial. Kemudian setelah kita bantu, kita akan ketemu data yang seperti ini. Gender, ya, itu adalah 11 orang yang menggunakan Facebook. Ya, jadi ada laki-laki, yang 11 laki-laki menggunakan Facebook, 4 orang Instagram, 4 orang Twitter, jadi 11. Kemudian perempuan ada 3 orang menggunakan Facebook, 6 Instagram, 2 itu Twitter. Melihat tabel ini, itu jelas sekali bahwa ternyata laki-laki itu hampir 58% itu menggunakan Facebook. Sedangkan perempuan itu 55% itu menggunakan Instagram. Ini kalau positif. Sedangkan kalau apakah perbedaan ini, ya, sedangkan kalau dalam analisis perbedaan, apakah betul perbedaan ini signifikan atau tidak? Nah, itu yang kita ingin buktikan. Yang satu laki-laki itu menggunakan 58% menggunakan Facebook, perempuan 50%. Kita masih ragu kalau hanya kesimpulan seperti ini. Maka kita buktikan statistik, apakah perbedaan ini betul-betul signifikan, ya kan? Ini yang harus Anda pahami, ya kan? Maka saya ingin memberi tugas pada saudara semua, ya. Jadi saya ingin di dalam akhir pertemuan ini, saya ingin memberikan tugas pada saudara, maka ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan media sosial. Dan kita tunggu dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara, dan kita ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.